Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang resiko dan juga solusi saat gagal bayar pinjol. Apa sih hal yang paling ditakutkan orang-orang dan apa yang harus kalian lakukan untuk bisa terhindar dan bisa terbebas dari ketakutan-ketakutan tersebut. Karena jujur aja, yang menyiksa orang-orang yang galbe itu adalah ketakutan sendiri ya. Maksudnya apa? Maksudnya ya dipikirin sendiri dan memikirkan sesuatu yang mungkin belum tentu akan terjadi kepada kalian ya. Saya yakin buat teman-teman yang gagal bayar di aplikasi pinjol legal pasti akan takut ada DC lapangan yang datang. Kenapa? Ya karena kalau pinjol ilegal, karena kan nggak ada DC di sana ya, jadi kalian bisa tenang-tenang aja. Cuman ya tetap perlu diwaspadai untuk keamanan data pribadi kalian. Oke, di sini kita akan ngomongin pinjol legal dulu deh. Lupakan pinjol ilegal karena ya pinjol ilegal sebenarnya masih gampang banget kita atasi ya. Nah, sekarang pinjol legal itu apa sih yang harus kita lakukan agar teman-teman ini terhindar dari ketakutan-ketakutan yang tidak penting. Oke, yang paling ditakutkan biasanya adalah karena DC akan datang ke rumah. Nah, itu sebenarnya saya yakin kok kalian semua nggak takut DC-nya itu karena galak atau mungkin karena kekerasan. Enggak. Saya yakin kalian pasti takut karena mungkin ya takut malu ya. Malu kenapa? Malu kalau tetangga kalian tahu, malu kalau teman kerja kalian tahu kalau DC datang ke kantor, malu kalau mungkin orang tua atau mungkin saudara-saudara kerabat kalian tahu kalau kalian gagal bayar hutang. Nah, itu wajar dan itu juga manusiawi. Cuman kalau sudah seperti ini, solusi terbaiknya adalah ya udah dipasrahkan aja, diikhlaskan aja meskipun DC datang, hadapi ya. Karena sebenarnya untuk takut rasa malu doang itu sebenarnya lebih gampang ya untuk handle-nya dibandingin takut yang kekerasan dan lain sebagainya. Karena kalau malu itu benar-benar dari psikologi kalian, benar-benar kalian kayak seakan-akan ketakutannya itu kayak yang berlebihan gitu loh. Kalau misalnya takut karena DC itu akan kekerasan, DC-nya galak, saya yakin sih kalian tidak akan sepanik dan setakut itu sebenarnya. Nah, masalah soal DC, teman-teman wajib tahu tentang bagaimana sih aturan-aturan penagihan dari pinjol. Boleh nggak DC melakukan kekerasan? Boleh nggak DC melakukan tindakan-tindakan yang memang melanggar hukum? Boleh nggak DC menagih atau mengambil uang kalian? Itu teman-teman harus pelajari semuanya. Karena setahu saya, DC ketika datang ke rumah kalian, dia cuman bisa atau boleh melakukan beberapa hal. Yang pertama, DC mengingatkan kalian untuk segera membayar. DC meminta kepastian kalian untuk kapan dan tanggal membayar. DC kemudian juga berhak untuk datang lagi atau datang kapanpun lagi untuk menagih hutang ya. Tapi ada beberapa larangan-larangan juga dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si DC tersebut. Salah satunya adalah DC juga sebenarnya harus mempunyai sertifikat penagihan, harus mempunyai ID card, harus mempunyai surat tugas yang memang masih berlaku. Jangan sampai semua itu dilakukan oleh nggak DC lakukan, jadi ya mereka nggak berhak untuk kalian temui. Semua itu punya tanggung jawab dan hak masing-masing ya teman-teman. Jadi ibaratnya kalau kalian itu di rumah, kalian ditengin DC, seandainya kalian tidak mau menemui DC pun, itu adalah hak asasi manusia kalian. Kalian berhak untuk tidak mau menemui mereka ya. Tapi ada baiknya temuin saja. Biar kalian tahu sendiri bahwa DC itu tidak semenakutkan yang kalian kira. Apalagi kan di sini posisinya kan bukan kalian sengaja pengen nggak bayar ya, tapi pun posisinya di sini kalian itu ya memang lagi keterbatasan dana aja untuk membayar. Nah, itu tidak masalah ya. Jelas aturan OJK sudah bilang kalau misalnya nasabah sudah lebih dari 90 hari dan mereka tidak bisa bayar-bayar hutang juga, maka berhak untuk dilaporkan ke Slik OJK, di blacklist BI checking sampai mereka bisa melunasi hutang-hutangnya. Nah, clear ya, nggak ada sampai ancaman akan dipidana, nggak ada ancaman sampai hal-hal yang lainnya. Oke? Semoga video ini bisa bermanfaat, semoga ini bisa memberikan kalian gambaran bahwa tidak perlu kok teman-teman takut ketika teman-teman gagal bayar pinjol. Saran saya sih ketika kalian mendapatkan teroran, ancaman apapun, itu kalian nggak usah respon aja ya. Jadi nggak usah terlalu merespon chat-chat mereka, itu akan memperbaiki dan menyehatkan mental kalian. Daripada kalian kacau, ketakutan, gak jelas dan lain sebagainya, lebih baik kan kita tidak usah menjawab aja, kita tidak usah baca aja chat-chatannya. Itu akan jauh lebih baik teman-teman. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.